Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. Bali mengenal adanya dualisme desa, yaitu ada yang disebut dengan desa adat dan desa dinas. Perbedaan kedua desa tersebut dapat dilihat dari fungsi masing-masing. Desa adat melaksanakan fungsi di bidang pelaksanaan ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali, sedangkan desa dinas melaksanakan fungsi di bidang administrasi pemerintahan atau kedinasan. Dinas berasal dari bahasa Belanda. Administratif juga berasal dari bahasa Belanda. Sebuah desa adat umumnya terdiri dari beberapa banjar adat, dan sebuah desa dinas umumnya terdiri dari beberapa banjar dinas atau dusun. Adanya dualisme desa di Bali erat kaitannya dengan kehadiran pemerintah kolonial Belanda di Bali. Sesudah kerajaan Buleleng, Karangasem, dan Jembrana dikuasai, Belanda mendirikan pusat kekuasaan di Buleleng dalam bentuk keresidenan pada tahun 1882. Leigh Veering sempat menjabat sebagai residen di sana. Sesudah seluruh Bali dan Lombok dikuasai, Batavia mengadakan unifikasi terhadap sistem pemerintahan administrasi di Bali. Untuk memudahkan menyelenggarakan pemerintahan, diperkenalkanlah suatu sistem administrasi masyarakat dengan jalan menyederhanakan administrasi pemerintahan sampai ke desa oleh Squad, asisten residen ketika itu. Keresidenan Bali dan Lombok dibagi menjadi 3 divisi, dikenal dengan Afdelingen, terdiri dari Bali Utara, Bali Barat, dan Lombok, yang masing-masing dipimpin oleh seorang asisten residen. Masing-masing Afdelingen itu kemudian dibagi menjadi subdivision, terdiri dari Karangasem, Gianyar, dan Bangli, serta Tabanan Badung dan Klungkung. Onderafdelingen dibagi menjadi beberapa distrik, dan ada kalanya juga dibagi menjadi beberapa subdistrik. Sebuah distrik dipimpin oleh seorang punggawa atau keluarga raja, dan subdistrik dipimpin oleh seorang manca yang berasal dari kerabat raja. Antara tahun 1907 sampai 1910, itu juga telah dibentuk pemerintah desa dengan tipe baru, dikenal dengan desa administratif atau administrative village, yang dibentuk dengan menggabungkan beberapa banjar, Balai Agung atau desa adat, dan kemudian diberi nama yang baru Keperbekalan, yang bertugas memberikan pelayanan umum. Semuanya dimaksudkan untuk memudahkan bagi pemerintah kolonial Belanda untuk menjalankan roda pemerintahannya. Masing-masing desa baru ini mempunyai pemimpin, bendesa, spiritual leader, dan perbekal, secular leader. Penataan desa versi Belanda selesai dilaksanakan tahun 1920. Desa bentukan pemerintahan kolonial Belanda inilah yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan desa dinas atau desa administratif. Perangkatnya disebut perangkat desa, yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa dinas di daerah perkotaan setelah berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Desa pada tahun 1978 diubah menjadi kelurahan. Perangkat pimpinannya disebut perangkat kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah. Perangkat desa bukan pegawai negeri, sementara perangkat kelurahan adalah pegawai negeri dengan segala tanggung jawab dan hak yang persis sama dengan pegawai negeri pada umumnya. Selanjutnya, ada yang disebut dengan desa adat di Bali. Desa adat menurut Ergoris pada zaman Bali kuno disebut Banwe atau Banwe. Mengenai batasan desa adat, Covarrubias, seorang antropolog berkebangsaan Kanada,
mengemukakan bahwa desa adat merupakan kesatuan wilayah tertutup atau terbatas pada pemujaan leluhur dan pengaturan administrasi masyarakat. Dalam uraiannya, Covarrubias juga melengkapi dengan adanya unsur kesatuan pura sebagai unsur pengikat sebuah desa, yaitu pura desa, pura pusah, dan pura dalam. Kesatuan pura ini oleh masyarakat Bali dikenal dengan Pura Kahyangan Tiga. Ngurah Bagus memberikan pengertian yang senada dengan dua pendapat terdahulu. Dikemukakan bahwa di samping kesatuan wilayah, maka sebuah desa juga merupakan kesatuan keagamaan yang ditentukan oleh suatu kompleks kuil desa yang disebut Kahyangan Tiga. Ialah Pura Pusah, Pura Bali Agung, dan Pura Dalam. Ada kalanya Pura Pusah dan Bali Agung dijadikan satu yang disebut Pura Desa. Batasan lain tentang desa adat dikemukakan oleh Majelis Pembina Lembaga Adat atau MPLA Provinsi Bali. Desa adat menurut MPLA mengacu pada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat dan terkait oleh adanya 3 pura utama yang disebut Pura Kahyangan Tiga atau pura lain yang berfungsi seperti itu yang disebut Pura Kahyangan Desa. Desa adat merupakan suatu komunitas tradisional dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan agama Hindu, dan merupakan suatu kesatuan wilayah di mana para anggotanya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan yang ditata oleh suatu sistem budaya. Desa adat merupakan persekutuan masyarakat hukum secara tradisional yang telah tumbuh dan berkembang di Bali sejak ratusan tahun yang lalu. Berdasarkan penjelasan singkat di atas, kini menjadi benderang mengapa di Pulau Bali banyak terdapat tempat suci umat Hindu, sampai mendapat julukan Pulau Seribu Pura. Kalau dihitung rata-rata, dalam setiap desa Pekraman terdapat 5 buah pura, atau 3 buah Pura Kahyangan Tiga dan 2 buah Pura Dadia. Maka, jumlah pura-pura yang ada di Bali menjadi 1483 desa Pekraman, dikali 5 sama dengan 7415 pura. Jumlah ini belum termasuk pura dengan kriteria yang lainnya, seperti Pura Kahyangan Jagat, Pura Sat Kahyangan, pura fungsional seperti Pura Subak, dan Pura Melanting. Sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa keberadaan masing-masing pura tersebut erat kaitannya dengan desa adat atau desa Pekraman, dan tidak terkait langsung dengan desa dinas atau desa administratif. Meningkatnya kesadaran umat Hindu, khususnya di Bali, untuk semakin mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa tentunya merupakan angin segar bagi perkembangan agama Hindu di Nusantara. Mitos kebangkitan Hindu Nusantara atas dasar sumpah Sabda Palon setelah runtuhnya Majapahit kiranya tidak sekedar isapan jempol semata-mata. Jika benar terbukti apa yang menjadi sumpah dari Sabda Palon, maka umat Hindu harusnya mulai berbenah diri mempersiapkan masa jaya yang telah ditakdirkan. Berbenah diri tidak hanya sekedar dalam rangka meningkatkan kuantitas semata. Kualitas diri sebagai umat beragama menjadi lebih penting dan mendasar. Karena itulah, pemahaman terhadap konsep-konsep Hindu perlu lebih ditingkatkan. Karena kurangnya pemahaman konsep keagamaan, inilah yang menjadi satu titik lemah umat Hindu di Bali. Peningkatan kualitas mesti ditunjang oleh sarana-sarana yang mampu meningkatkan intelektualitas sekaligus spiritualitas umat Hindu. Intelektualitas tanpa spiritualitas sebagai manusia buta, sementara spiritualitas tanpa intelektualitas layaknya manusia lumpuh.